Kita hari ini membahas bab najis. Mungkin kalau bisa saya ringkas Bun ya, insya Allah. Tapi agak cukup panjang bab najis ini Bun, karena banyak pembaruan zaman modern ini tentang alkohol ya Bunda. Nah, itu emang agak rumit. Baik, kita bahas najis menurut bahasa dan menurut syariat ya Bunda. Pengertian najis menurut bahasa lughatan kullu mustaqzar, setiap apa saja yang kotor. Najis setiap apa saja yang kotor, termasuklah yang kita anggap kotor dinamakan najis menurut bahasa, seperti keringat, daki, air ludah, air ngences ya Bun ya, air iler, kotoran telinga, kotoran hidung, kotoran mata, daki ya Bun ya, itu kerak di lantai ya, karatan kotor. Nah, itu semua najis menurut bahasa. Maka perlunya kita membedakan, perlunya kita mengetahui najis menurut bahasa. Kenapa Bun? Karena kalau kita buka kamus bahasa Arab, terjemahannya najis itu apa? Kotor. Apa saja yang kotor. Maka kalau ditarik ke dalam syariat, maka ada definisi lain ya. Dalam Al-Quran disebutkan innamal musyrikuna najasun, bahwasanya orang-orang musyrik di sini, orang-orang musyrik itu najis. Nah, perlunya kita ketahui najis di sini maksudnya bukan najis menurut syariat ya, tapi artinya mereka itu masih dalam kekafiran, sehingga mereka itu belum tersucikan dengan Islam. Itu maksudnya. Bukan berarti kita nyentuh badan mereka itu najis, harus kita cuci ya, harus kita bilas dulu ya, pakai tanah, pakai alkohol, pakai apa, pakai hand sanitizer ya dak. Maka mereka itu maksudnya musyrik ini najis dalam Al-Quran ini ialah najis karena mereka tidak masuk Islam ya. Mereka harusnya disucikan dengan Islam kalau seandainya mereka masuk Islam. Makanya orang yang dari kafir masuk ke dalam Islam diwajibkan mandi janabah. Artinya pengibaratan untuk pensucian mereka ya, masuk ke dalam agama Islam. Mungkin kalau dalam agama lain ada baptis ya Bun ya, dan lain soalnya. Nah, kalau dalam Islam mandi janabah. Baik. Nah, sekarang najis menurut syariat. Menurut syariat ialah kullu mustaqdzarin yamna'u sihatas shalah, setiap apa saja yang kotor yang mencegah sahnya sholat, atau sholat menjadi tidak sah jikalau ada najis tersebut. Jadi diperinci lagi Bun, ternyata setiap apa yang kotor itu belum tentu najis menurut syariat. Seperti yang saya sebutkan tadi, daki, keringat, karatan, apa Bun? Apa lagi Bun? Iler, ya, kotoran telinga, hidung, mata, itu tidak masuk najis menurut syariat. Jadi kalau ada misalkannya orang lagi sholat buang ingus dia, kena baju dia, batal tak sholatnya Bun? Tak batal, karena bukan najis. Tapi kalau kena baju kawan ya bahaya ya Bun, marah dia, agak bertinju pula, bebalah ya. Jadi boleh tak Bun sholat pakai tisu, bawa tisu? Kalau ingus dibuang di tisu tadi, boleh tak? Boleh ya. Kalau tak ada tisu, baju pun jadi ya, atau ujung lengan baju ya dah. Baik. Atau pakai masker, sehingga kalau netes pun tidak netes ke lantai, jatuhnya di masker ya dah. Cuma hati-hati jangan sampai kesedot balik kesedot lagi. Seperti apa Bun? Seperti ya itu tadi, busok
ya, air ludah, mukhad, ingus, maka tidak dinamakan najis menurut syariat. Lalu definisi najis yang kedua, tadi kan yang pertama mencegah sahnya sholat, yang kedua tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan berarti ada najis yang dia sebenarnya mencegah sah sholat tapi dimaafkan menurut syariat. Nah itu artinya ketika ada di badan kita, di baju kita, ketika kita sedang sholat atau di luar sholat, baju kita tidak najis karena najisnya itu dimaafkan. Baik, saya jelaskan dulu apa saja najis yang dimaafkan ini. Najis yang diuzurkan. Jadi ada 3 perinciannya bun ya. Najis menurut syariat, yang pertama kotor, dia juga mencegah sahnya sholat, dia juga tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Maksudnya kalau lebaran dimaafkan tidak? Maksudnya bukan ini ya, bukan maaf-maafan. Maksudnya diuzurkan dalam syariat sehingga kalau ada najis ini dia itu dimaafkan. Baik, apa saja najis yang dimaafkan? Haid sunnah, bukan pas lebaran dimaafin gitu bun. Nah, apa saja? Seperti sedikitnya darah yang sedikit maksudnya. Kaqalilid dam. Itu najis yang apa? Najis yang dimaafkan, darah yang sedikit. Darah yang sedikit ini ketika muncul dari jerawat ya bun ya, kan darah jerawat itu dikit ya bun. Kategori dikit ini tidak ngalir ya, berarti misal ada orang darah jerawat ya dak, akhirnya dia lap pakai baju kan setitik itu bun, nah itu tidak masalah, itu dimaafkan. Kalau bisul, nah kalau bisul agak banyak dikit darahnya ya dak. Nah kalau banyak darahnya, kalau sekiranya kalau dipencet ngalir dia bakal, atau muncrat lebih parah lagi ya tak? Maka tidak dimaafkan. Tapi kalau bisul jerawat darahnya sedikit setitik, malumlah kalau darah jerawat itu kan setitik itu pun keluarnya dikit, tidak ngalir. Ustaz ada orang jerawat darahnya ngalir, wallahu a'lam ini jerawat apa ini, apa jerawat Gunung Kidul apa ya bun ya, sehingga ngalir. Jadi kalau ngalir kategorinya banyak, itu darah apa? Darah yang banyak tidak dimaafkan. Kalau darah yang sedikit dimaafkan. Darah nyamuk betul. Nepuk nyamuk. Nah sekarang kita perhatikan ketika lagi sholat keluar keluar darah jerawat dengan sendirinya, maka syariat memaafkan. Artinya tetap sah sholatnya, dilanjutkan saja sholatnya dengan syarat darahnya tidak ngalir, yang kedua tidak sengaja. Berarti kalau sengaja dipencet ya batalkan sholatnya, dibatalkan sholatnya. Kenapa? Sengaja. Kalau sudah dimaafkan tuh jangan pula kelewatan ya udah, itu begitu sekiranya begitu. Jadi kalau darah jerawat ini keluar dewek darahnya tidak sampai ngalir, maka terus saja sholat ketika kita sedang sholat ya bun. Kalau darahnya ngalir maka batalkan sholat kita karena kita membawa najis. Kalau darahnya belum pecah masih dalam jerawat, kita bukan kategori membawa najis. Jadi sholat itu tidak sah jika kita membawa najis. Termasuklah kita membawa najis jikalau keluar darah atau nanah dari badan kita yang tidak dimaafkan, artinya sampai mengalir ya benar. Yang kedua tidak dipecahkan dengan sengaja, tidak sengaja lutut lagi bisul tersantuk lantai, wah bercos kata dianya, tapi darahnya setitik gitu kan, tidak masalah. Tapi kalau darahnya melumer, ibaratnya kalau tidak merembes ke baju, darah ini bakal ngalir, berarti itu darah banyak. Baik, apalagi bun selain darah dikit? Selain darah dikit yang dimaafkan, yaitu najis yang tidak tampak, yang tidak kasat mata, yang tidak nampak oleh mata normal. Allati la yudriku hat-taraf, yang tidak nampak oleh mata normal.
Seperti misalkannya kuman ya bun ya, bakteri. Mata normal kita tidak nampak kuman bun, tapi kalau semut nampak tidak mata normal? Nampak. Berarti pengecualian kalau mata tidak normal, rabun jauh atau rabun dekat ya bun ya, tidak bisa melihat sekalipun ada, itu bukan mata normal. Jadi najis yang tidak tampak dengan mata normal seperti kuman, bakteri, apalagi bun, lava ya bun, larva apa lava bun pokoknya, jenis kuman lah pokoknya ya bun ya. Jadi pengecualian di sini mata batin atau indera keenam atau indera ketujuh tidak masuk hitungan ya bun ya. Kalau seandainya ada orang punya mata batin, woi badan kamu ini kuman gak lo isinya misalnya, mata batin, nah ini tidak masuk hitungan ya, abaikan saja bun ya, karena tidak masuk kategori syariat. Yang masuk kategori syariat itu najis yang dimaafkan ialah najis yang tidak tampak oleh mata normal, seperti kuman, bakteri tadi, ataupun seperti debu yang berterbangan yang bercampur dengan najis, dengan darah, dengan bangkai tikus ya. Ketika nempel di badan kita tidak nampak bangkai tikusnya datik ya, darahnya pun datik juga, cuman debu saja. Cuman debu ini kita yakini bercampur dia dengan darah tadi yang ada di jalanan ya, mungkin pasar ikan atau pasar daging yang banyak darah-darah, yang soduo misalkannya. Jadi ketika kita lagi lewat yang soduo, ada angin kencang, berembuslah, terangkatlah darah-darah di jalan tadi, bercampur dengan debu. Tapi kita tidak tahu lagi mana debu yang bercampur dengan darah, mana debu yang bercampur dengan bangkai, maka ini dimaafkan. Sekalipun ada yang mangap, sekalipun masuk debu di dalam mulut, tidak masalah, telan ya bun, atau buang ya bun ya. Baik. Al-muskirul ma'i. Baik. Sekarang kita masuk ke najis yang pertama. Najis yang pertama ialah khomer, miras. Ya, miras. Ataupun alkohol yang memabukkan. Minuman beralkohol yang memabukkan. Maka khomer ini najis plus haram. Tidak boleh kita gunakan banyak, sedikitnya tidak boleh, apalagi banyak. Ada khomer, yaitu khomer itu dari perasan anggur, matukhiza min asiril inab. Ada lagi sejenis khomer nabidh. Nabidh ini fermentasi dari buah ataupun sayuran. Nah, di sini cukup rumit masalah perbedaan pendapat ulama. Ya, kalau ulama Hijaz, ulama Mekah dan Madinah, yang dulu pun ya, yang dulu, ya, sebagian pendapat besar jumhur ulama mengatakan perasan anggur yang dijadikan khamar, perasan sayuran atau buahan yang memang dijadikan miras, yang memabukkan, yang memang dijadikan untuk minuman yang memabukkan, maka sama-sama haram dan sama-sama najis. Baik. Maka ada perincian di sini bagaimana hukum alkohol yang tercipta dari air sekalipun. Air mineral ternyata ada alkohol. Di beras ada alkohol. Ya bun ya. Di buah-buahan ada alkohol. Nah, tapi kalau dia makan, kita makan apel utuh atau makan jeruk utuh atau makan buah-buahan utuh, ada alkoholnya di situ, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi jikalau difermentasikan sehingga menjadi minuman yang memabukkan, maka ini najis dan haram. Ya bun ya. Ini pendapat yang selamat. Jadi apapun itu ya, tua, ciu, apalagi rum, ya bun ya, apalagi yang jenis-jenis miras, sudah tentu dia itu haram dan najis.
Jadi kalau kena ke baju kita jadi najis, kena ke badan kita jadi najis, kena ke tempat sholat jadi najis, kena ke kasur jadi najis. Hah? Nah, kalau air tape ketan itu kan belum dia memabukkan, tidak masalah. Ya, sama seperti di Arab sana ada namanya asyir namanya Bun, asyir pakai shin ya. Itu air dari rendaman gandum, biji gandum, sehingga dia menjadi minuman manis yang berkhasiat menyehatkan badan. Nah, ini belum dikategorikan nabis atau menjadi minuman yang memabukkan. Jikalau dia diminum memabukkan, maka ini namanya najis dan haram. Baik, sudah ngerti kita permasalahan alkohol, ya Bun ya. Kalau alkohol untuk medis tidak najis. Ya, di sini MUI mengatakan tidak najis alkohol untuk medis. Jadi hand sanitizer, parfum, ya Bun ya, itu tidak najis. Tapi kalau yang untuk memabukkan najis. Tapi jikalau yang untuk medis sama juga untuk memabukkan, maka ini semua juga najis dan haram. Tapi kalau di sini dibedakan, ya, alkohol yang memang untuk minuman keras ternyata beda dengan alkohol untuk medis. Maka itu tidak dipermasalahkan. Yang untuk medis tidak najis. Sama untuk parfum. Sama. Karena Ya. Baik. Jadi di sini permasalahan alkohol cukup rumit. Bahkan ulama Irak pun, kalau yang kita baca dari fatwa Bahsul Masail, ya, Nahdlatul Ulama ataupun ya Majelis Ulama Indonesia MUI, itu mereka ada juga yang mengambil pendapat ulama Irak, ulama Kufah. Ulama Kufah ini mendefinisikan nabil ini boleh diminum walaupun dia sudah beralkoholnya kadarnya tinggi. Tapi jikalau jikalau diketahui bahwasanya minum 2 gelas bisa memabukkan, berarti gelas yang kedua itu haram, ya Bun ya. Tapi gelas yang pertama tidak haram. Walhasil kita ngambil pendapat yang hati-hati yang mengatakan bahwasanya itu najis dan haram. Selesai. Jangan sampai kita neko-neko, lebih baik kita, kata orang Jambi itu neko-neko, kalau kata orang seberang ngado-ngado lah Bun ya, nyari sensasi ataupun nyari yang viral. Itu. Jadi kalau sudah ini memabukkan, ya itu juga namanya beracun juga Bun ya. Jadi dosa ini la doror wala diror. Dalam hadis disebutkan jangan membahayakan diri ataupun membahayakan orang. Jangan membuat diri menjadi bahaya ataupun menimbulkan bahaya kepada orang. Ya. Maka yang namanya yang sedemikian itu hal yang tidak bagus, ada hal yang tercela, maka lebih baik kita jauhi. Ada juga roti yang terbuat dari rum, ya. Maka ini juga najis. Ada. Ini juga najis. Tapi kalau belum sampai derajat memabukkan, artinya kadarnya itu masih belum dikategorikan alkohol yang memabukkan, maka boleh saja. Dari perasaan fermentasi buah tadi Bun ya. Tape. Ya, tape lah itu. Tape, ada juga gandum, dari gandum ya, ada juga dari nanas juga. Ya. Belum sampai dia kadar alkoholnya itu kadar alkohol yang memabukkan, walhasil begitu. Rinciannya saya tidak paham jelas, ya dah. Belum terlalu paham, cuman lebih baik kita jauhin, ya dah. Kalau ada air sirup, minum air sirup lah daripada minum air yang sedemikian, ya dah. Lah segar, adalah segar, minumlah segar. Timbang minum itu dah. Baik. Yang kedua,
najis yang kedua yaitu al-maitatu, bangkai, atau bahasa kerennya sekarang bangke ya bun ya. Al-maitatu, apa ini bangkai? Bangkai itu hewan yang haram dimakan walaupun matinya disembelih. Itu macam yang pertama. Ya, dah. Yang kedua, hewan yang halal dimakan tapi matinya tidak secara syariat. Secara syariat membolehkan memburu kalau itu memang hewan buruan. Ya, ataupun hewan jinak yang matinya disembelih. Ya, Bun ya. Yang kedua tadi yang kedua tadi hewan yang halal dimakan tapi matinya tidak secara syariat. Nah, secara syariat itu bagaimana Bun? Pertama, diburu ya dengan panah, dengan senapan, ya Bun, dengan anjing buruan, ya Bun ya. Kalau memang dia hewan buruan, seperti apa Bun? Kijang, ruso, burung, ya ada. Landak, wah. Jadi macam yang kedua, jenis yang kedua, hewan yang halal tapi dia tidak disembelih dengan disembelih. Hewan yang dia jinak, kambing, sapi, kerbau, ya, dan ayam, itu kan hewan jinak Bun. Tapi dia matinya tidak disembelih. Ya Bun ya. Kategori sembelih di sini ialah putus urat leher dan urat napas dan urat makan. Ya Bun ya. Baik. Nah, itu bangkai. Berarti kalau dinamakan bangkai juga bangkai lalat, bangkai rayap, bangkai cicak, bangkai tikus, bangkai apa namanya itu laron, ya Bun ya. Bangkai serangga lah pokoknya. Nah, itu namanya bangkai juga. Kecuali dua bangkai yang boleh dimakan walaupun dia sudah jadi bangkai, ikan dan belalang. Kalau di Arab sana Bun, belalang tuh dijaring Bun, dia itu banyak, jadi kayak awan gelap gitu kalau di Arab sana Bun. Kalau sudah musim panen banyak nian belalangnya, ada sampai sekilan besarnya, panjangnya itu. Jadi dijaring sama orang-orang Arab sana. Kebetulan di sana musim panas, derajatnya bisa sampai 40, bisa sampai 42. Jadi dijemur di atas loteng, sore-sore diambil langsung crispy Bun, tanpa digoreng, ada. Langsung crispy. Itu saya nengok dengan mata kepala saya dewek, ditawari dengan saya. Makan, enak kata dia. Ada to'mul jambari kata dia. Ini rasa-rasa udang. Waduh. Mohon mangap lah dulu ya, dak dando gitu nak makan. Ya Bun ya. Karena kita itu belum pernah makan belalang, saya belum pernah. Tapi mereka biasa. Nah, berhubung mereka itu tidak disembelih belalang tadi, macam mana pula nak nyembelih ya, Bun. Mereka lah sudah dapat tuh digebuk-gebuk dikit, pingsan kan, mati, dijemur. Nah, sore jadi crispy, langsung dimakan oleh mereka. Kata mereka rasa-rasa udang. Sekarang saya enak makan udang nian, ya tak? Cuman berhubung di Tarim itu jauh dari laut, jadi kalau mau ke laut itu sekitar 6 jam, 5 jam, 7 jam ya Bun ya. Jadi mereka susah dapat udang. Ya, jadi udangnya itu tadi udang darat ya, udang udara ya Bun ya. Baik. Jadi kalau belalang ikan itu Bunda beli di pasar, langambang dia ya, di kolam pasar tuh Bunda. Atau yang ikan gabus matinya gara-gara digita. Saya pernah nengok orang nangkap ikan gabus itu besar. Nah, disembelih datik pisau, akhirnya digita pak ikan gabus ini. Pak. Mati langsung terkeras ya ada. Nah,
walaupun matinya dijita, maupun matinya disembelih, walaupun matinya dilempar, diimpas, tetap halal, bangkainya tetap halal. Tapi menzolimi binatang itu hukumnya haram bun. Ya, menghilangkan nyawa binatang itu dengan dibakar bun, haram ya bun ya. Hilangkan dulu nyawanya baru dibakar. Bukan saya bilang ikan bakar tak boleh bun. Tapi kan karena dia proses pembakaran itu kan agak lama matinya bun, ya dak. Atau direbus misalnya, lebih mending matiin langsung dengan sekali pukul, ya, atau sekali tusuk, ya dak. Habisnya baru masukkan ke kuali, ya, atau dibakar. Ya, jadi kalau manggang-manggang hewan lagi hidup dipanggang, itu zolim, ya bun ya. Jadi menzolimi binatang itu sama, haram hukumnya, dosa, ya bun ya. Nyemprot baygon enggak kan? Nah, kalau nyemprot baygon memang itu binatang yang mengganggu ya bun, tidak masalah, ya udah. Emang matinya dengan baygon. Apa? Udah mentah dikecuritin jeruk nipis. Wah iya, sama bun, jangan, itu namanya menzolimi, ya udah. Sama saya dulu waktu mondok, jadi saya waktu mondok hobi nangkap cicak ya bun ya. Jadi di pondok saya itu ada kolam tuh isinya ikan toman, ikan gabus. Jadi makanannya sering kami kasih cicak. Cuman ada kawan-kawan yang jahil ini dapat cicak itu tidak dibunuhnya langsung, tapi dikebatnya dulu badan cicak tadi pakai tali, lemparnya, ya dah, dimain-maininnya. Yang kasihan ikan gabus sama ikan apa sama cicaknya tadi. Ikan gabus kena prank, cicak nih jantungan dia, bener? Dah sok. Cicak tuh pas di kolam cecek mati dia diam. Ya dah, tapi tetap dimakan sama ikan gabus. Nah hukumnya ini kan zolim namanya, ya bener? Atau dapat cicak atau dapat binatang, ini penyet dulu dikit, ya dah, sampai muntah-muntah binatang tadi, ya dah. Jadi disiksa dulu binatang ini, tidak boleh, ya benar. Nyiksa binatang itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena ada orang nyembelih ayam, kepalanya ditijak dulu bun. Jadi ayam tadi entah kelilipan matonya apa macam mana, ya dak. Jadi kalau nyembelih ayam dipegang, teman jangan nyekek dulu gitu kan. Cekek itu kecekek lah ayam tadi. Tidak boleh kita menyiksa hewan tidak boleh. Baik. Nah, berhasil begitulah bangkai ya bun ya. Harimau kan haram dimakan. Walaupun dia meninggal di sembelih, maka kalau ada ya bun ya, maka tetap bangkai ya bun ya. Tetap bangkai. Ya. Baik, kecuali kulit hewan yang memang dia disamak, walaupun dia jadi bangkai, boleh digunakan, suci ketika sudah disamak. Samak itu apa pun metode untuk melepaskan sisa daging dari kulitnya tadi, sehingga ketika dia sudah disamak tidak bau lagi bun, tidak busuk, ya, tidak busuk. Maka kulit hewan tadi walaupun berasal dari bangkai boleh digunakan, suci ya bun ya. Baik. Apa? Buaya menurut pendapat yang kita pegang itu haram dimakan. Walaupun ada, tak tahulah apa mereka ambil pendapat dari mana sehingga mereka menghalalkan buaya, daging buaya, ya dak. Tapi kita ngambil pendapat yang haram. Bun ya. Apa? Apa tuh kulit buaya? Kulit. Oh, kalau kulit buaya tidak masalah bun. Kulit buaya kan dia disamak. Sama buaya, ular. Apa lagi bun? Tas kulit nih bun? Biawak, ya bun ya. Itu boleh. Kulit apa lagi? Kulit beruang misalkan ya bun ya.
kulit badak pun kalau ada, kalau sudah disamak walhasil suci, kecuali dua binatang yang tidak bisa disucikan kulitnya walaupun sesudah disamak, yaitu kulit anjing atau babi. Ya bun ya, kulit anjing atau babi itu walaupun sudah disamak, kalau babi ada kulitnya, tidak tahu jenis babi mana ini yang ada kulitnya, walhasil kalau babi itu memang ada kulitnya, kulitnya haram digunakan walaupun sudah disamak. Jadi sepatu kulit babi, jam tangan kulit babi, ikat pinggang kulit babi, topi kulit babi, dompet kulit babi haram digunakan, tetap najis seumur hidup ya. Walaupun kulit babi tadi dilapisi dengan kulit sapi, kan banyak kasusnya begitu pun. Sepatu dia kulit babi cuma dilapisi dengan kulit sapi, sama saja hukumnya, tetap haram ya. Hanya saja najis atau tidak najisnya ya, jikalau kulit kita kesentuh kulit sapinya tidak najis. Tapi kalau sepatunya kita bawa sholat, ada orang masuk masjid sepatunya dari kulit babi campuran kulit sapi, sepatunya tidak ditaruh di luar karena mahal tadi, ditaruh dalam tasnya digendong di depan, sholat dia tidak sah sholat. Kenapa? Membawa najis. Mana najisnya? Kulit babi. Kulit biawak boleh, kulit biawak boleh bun, kulit ular boleh, kulit buaya boleh. Baik. Baik bun. Sekarang hukmu jami'il hayawanat hala hayatiha. Hukum seluruh hewan ketika hidup. Bagaimana hukum hewan ini ketika hidup? Boleh tak kita pegang, kita elus, ya kita gendong, boleh tak? Boleh. Karena hewan itu ya suci dia, kecuali anjing dan babi. Jadi kelinci, kucing boleh tak kita gendong? Boleh. Boleh kita pegang bulunya? Boleh. Kita lus-lus. Harimau pun boleh gitu. Asa habis megang tuh selamat kan? Kalau habis megang gitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih baik dosa megang. Ya bun ya. Jami'ul hayawanat hala hayatiha tahirah illal kalba wal khinzira wa far'i ahadihima. Seluruh hewan semasa hidupnya itu suci, kecuali anjing dan babi dan hewan yang induk, salah satu induknya anjing atau salah satu induknya babi. Ada kloningan, babi kawin sama kambing, keluar anaknya kambing, maka karena kambing ini induknya babi, induknya adalah babi, maka kambing ini hukumnya sama seperti babi. Jadi kalau binatang itu mengikuti induknya yang jelek, seperti tadi bun. Tapi kalau kita manusia, kita ngikuti bapak kita. Tapi kalau yang baik ya bun ya, contoh misalkannya terjadi orang muslim menikah dengan ahlul kitab zaman dulu misalkannya bun. Ahlul kitab itu Kristen atau Yahudi. Jadi muslim menikah dengan salah satu dua agama ini yang zaman dulu, maka anaknya otomatis masuk ke Islam ya, walaupun bapaknya bukan muslim, ibunya yang muslim misalkannya, bapaknya Nasrani atau Yahudi ya bun. Maka anak ini yang lahir langsung masuk ke dalam agama Islam, tapi Nasrani Yahudi yang zaman dulu yang masih benar ya, yang memang pengikut Nabi Allah Isa atau pengikut Nabi Allah Musa. Kalau untuk sekarang tidak bisa lagi ya. Karena sudah tidak mengkesahkan. Ya. Baik. Sekarang
Selanjutnya, hukmu jami'il hayawanat ba'da mautiha. Hukum seluruh hewan setelah matinya. Hukum seluruh hewan setelah mati. Kemudian ada dua macam. Al-hayawanatul ma'kulatu idza matat bidzakatin syar'iyyatin fahiya thahirah. Hewan yang dimakan kalau dia mati dengan disembelih atau dengan jalur syariat, maka suci. Hewan yang dimakan kalau dia matinya dengan jalur syariat, disembelih atau diburu, kalau dia memang hewan buruan begitu, maka suci. Berarti dagingnya boleh dimakan, ya. Kulitnya boleh dibuat jange, ya bun ya. Nggak tahu ada yang pernah lihat pembuatan jange bun? Jange itu full kulit atau campur daging? Kulit bun. Ada orang Padang nggak? Kalau full kulit, ya alhamdulillah. Tapi kalau full daging, maka ada dagingnya masih, bukan full daging, astagfirullahaladzim. Kulit masih ada dagingnya, belum disamak. Kalau seandainya sapinya itu matinya jadi bangkai, tidak disembelih, matinya gara-gara masuk jurang, ya benar. Gara-gara ditombor, gara-gara masuk sumur, gara-gara loncat, mati dia, maka sapi ini jadi bangkai. Dagingnya tidak boleh dimakan, kulitnya juga tidak boleh dimakan kalau seandainya jange itu bercampur dengan, ya, dari kulit bangkai tadi. Tapi kalau sudah disamak, ya bun ya, maka tetap boleh kulit sapi yang jadi bangkai tadi. Tapi untuk jadi jange tidak boleh, ya. Lah Ustaz, macam mana Ustaz? Kami ini di rumah makan, tidak tahu. Nah, berhubung tidak tahu, ya sudah, jangan dicari tahu, ya bun ya. Oh, kami dapat jange ini dari si Pulan. Mana si Pulan tuh? Minta nomornya, saya nak telepon. Rupanya si Pulan dapat dari si Pulan lagi. Nah, panjang urusannya. Nasi dingin jadinya, nasi mau makan tadi. Kita nak makan tidak jadi makan gara-gara nanyo asal usul jange. Ya sudah. Kalau kita tidak tahu dari mana asal usulnya, ya sudah, ya punya. Maka kita ambil hukum lumrahnya, jange ini dibuat dari sapi yang disembelih. Sudah? Sudah. Tapi kalau jange, ada sekarang ini jange yang dari kulit babi atau kulit anjing, macam-macam sekarang nih bun. Maka najis, tidak boleh kita makan, haram. Jangan sampai kita macam ada orang yang viral, ya, perempuan ini menghalalkan babi untuk dirinya. Kenapa babi halal? Karena kita baca bismillah, kata dia pas makan babi. Nauzubillah min dzalik. Ini orang nyeleneh, sesat, menyesatkan. Lalu macam yang kedua, jenis yang kedua, hewan yang dia mati, hukum hewan yang setelah dia mati, hewan yang tidak dimakan, ya. Hewan yang tidak dimakan maksudnya hewan yang haram dimakan. Kalau dia mati itu tidak boleh, najis. Seperti harimau tadi bun, harimau, biawak, bun ya. Gajah pun juga haram. Jadi gajah itu walaupun dia disembelih, ya tetap haram. Bun ya. Baik. Seluruhnya najis itu. Hewan yang haram dimakan. Berarti tikus, ya bun ya. Apa lagi bun? Ular, ya. Baik. Sekarang masuk ke dalam hukmu sya'ri jami'il hayawanat. Hukum rambut hewan, bulu hewan. Hukum bulu seluruh hewan. Ada 3 jenis. Jenis yang pertama,
Sya'rul hayawanatil ma'kulati ba'dal infisal tahirun. Bulu hewan yang dimakan, bulu hewan yang dimakan bukan bulunya dimakan Bun ya, tapi saya ini minim masalah bahasa Indonesia yang benar Bun ya, jadi mohon maaf dulu lah. Bulu hewan-hewan yang halal dimakan ya Bun ya. Saya baru pikir juga, kok makan bulu ya gitu kan. Ba'dal infisal. Ba'dal infisal itu setelah terlepas dari tubuhnya. Misal domba ya Bun ya. Domba kan halal dimakan Bun. Tapi dia punya bulu itu untuk mantel, untuk apa gitu, digunakan bulunya Bun. Maka bulunya ini suci. Karena berhubung domba boleh dimakan. Ya, bulu dari hewan yang halal dimakan. Nah itu dia Bun, bahasa yang benar ya Bun ya. Bulu dari hewan yang halal dimakan, setelah terpisah dari badannya, ini bulunya suci. Nanti akan kita bahas masalah bulu dari hewan yang tidak dimakan. Jadi suci Bun, bulu sapi, bulu burung, bulu kelinci, bulu domba, bulu kerbau, bulu apa lagi Bun? Yang halal, hah? Bulu ayam, ya Bun ya. Sekarang jenis yang kedua, sya'rul hayawanati ghairul ma'kulati ba'dal infisal najisun. Bulu hewan yang tidak dimakan dalam kurung haram. Ini yang kedua kita. Ya, ya. Ba'dal infisal, setelah terlepas dari tubuh hewan tersebut. Apa hukumnya? Najis. Bulu kucing yang lepas dari kucingnya najis. Bulu landak, landak ada bulu apa duri Bun? Duri ya Bun ya. Sama. Bulu harimau sama. Bulu beruang sama. Bulu serigala, apalagi bulu anjing atau bulu babi. Bulu apa lagi Bun? Bulu angsa, angsa boleh dimakan enggak? Angsa boleh. Bulu bebek ya boleh. Nah, Bulu kucing bulu kucing. Ada kucing itu sama. ya, betul. Karena kucing itu hewan yang tidak dimakan, jadi bulu yang terlepas dari kucing tadi najis. Nah lo sudah ada banyak. Nah gitu Bun. Jadi apa hukum kita ngelus kucing tadi? Ngelus hewan yang haram dimakan semasa hidupnya. Maksudnya bukan semasa hidupnya, maksudnya ketika bulunya masih lekat di badannya boleh kita lus-lus boleh ya Bun ya. Tapi kalau ternyata pas kita aduh tangannya itu, nah ini najis. Ya kata ulama syu'airat labas. Kalau ada sedikit bulu ya ada, ya dimaafkanlah gitu. Tapi kalau banyak, nah ini jadi najis. Kecuali untuk bagi yang apa, kalau kucing ini dicukur bulunya itu namanya grooming ya, bukan? Grooming apa pokoknya? Di salon lah gitu kan. Dicukur bulunya itu. Nah ini kan karena banyak, susah terlepas dari bulu kucing, jadi maka dimaafkan. Sama seperti kalau kita di rumah lah tidak tahu lagi mana sofa, mana kasur, mana sejadah, mana lantai, banyak bulu kucing. Sekiranya bisa kita sapu, tapi yang tidak bisa ya sudah dimaafkan ya. Ternyata pas kita duduk di sofa ada bulu kucing 3 ekor, nah bersihin. Ternyata di ini ada juga bulu kucing, bersih lagi. Ternyata pas kacau bulu kucing kalau di badan gitu misalkan, nah dibersihkan semampunya ya Bun, semampunya ada.
Tapi kalau tidak bisa lagi ya dimaafkan. Tapi dengan catatan ketika ngelus ya bulunya lepas itu maksudnya itu tidak sengaja dikeruk ya Bun ya, tidak sengaja disisir. Kalau disisir ya bulu-bulunya najis. Maksudnya bulunya lepas pun najis sebenarnya. Ya, kalau sedikit ya kategori sedikit ini kita juga harus hati-hati juga. Yang penting kalau kelihatan ada bulu kucing kita bersihkan begitu. Karena kucing ini hewan yang haram dimakan walaupun dia jinak. Maksudnya jinak di sini kalau dia jilat kita tidak najis. Air liurnya tidak najis. Ya dah. Kecuali anjing atau babi tadi. Ya, baik. Macam yang ketiga. Wa amma qabla al-infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayam min nafs. Masih bulu. Masih bulu. Adapun yang belum terlepas dari hewannya, maka suci. Adapun bulu yang belum terlepas dari hewannya maka suci. Ngelus harimau, ngelus singo, bulunya masih lekat di situlah, tidak apa-apa, boleh gitu. Ngelus kucing boleh, asalkan jangan ngelus anjing atau babi sudah. Ya, ngelus anjing atau babi tidak boleh, hukumnya haram. Ustadz di Arab tuh banyak Ustadz di sawah-sawah tuh ya di ladang banyak anjing. Iya, tapi kan mereka biarkan, tidak dirawat, digendong-gendong, tidak dibiarkan supaya kalau ada hama dimakan langsung sama anjing tadi. Tapi bukan berarti diingon, dielus-elus ya Bun ya, dibawa ke salon apalagi ya. Baik, terakhir ya Bun ya, hukmul juz'il munfasil minal hayy. Hukum bagian tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup. Hukum bagian tubuh, termasuklah bagian tubuh tadi itu bulu ya Bun ya. Tadi itu masalah hukumnya bulu. Sekarang ini yang umum. Buntut cicak. Ya Bun, cicak itu kan dia bisa melepas buntutnya. Bagian tubuh hewan yang terlepas tapi hewannya masih hidup. Kalau ka hukmu maitatihi fa in kanat maitatuhu tahirah fa huwa tahir wa in kanat maitatuhu najisah fa huwa najis. Maka dikembalikan ke asalnya. Kalau hewan asalnya bagaimana dikembalikan ke asalnya? Kalau hewan ini halal dimakan lalu bisa disembelih ya Bun ya. Bun. Kalau hewan ini halal dimakan, maka yang terlepas dari tubuh hewan tadi suci. Misal kambing ya dak. Ya beradu dia, adu domba memang. Ya, dak. Memang dombanya tapi ini beradunya. Patah tanduknya. Boleh. Kita simpan boleh tanduk tadi. Kita bawa sholat pun boleh. Karena domba tadi hewan yang halal dimakan, atau rusa kah, atau kijang kah ya Bun ya, bagian yang terlepas. Gading gajah najis karena kembali kepada hewannya. Gajah itu najis, tapi di sini ada mazhab yang membolehkan, artinya mengatakan gajah itu halal. Tinggal lagi gajah ini matinya disembelih ataupun bangkai ya Bun ya. Nah kalau gading gajah ini diambil ketika gajahnya sudah jadi bangkai maka najis. Kalau gading gajah atau tulang gajah ini diambil dari gajahnya masih hidup maka boleh menurut sebagian pendapat ulama. Tapi yang penting kita ambil kehati-hatian. Kalau ada ulama yang mengharamkan ya sudah diharamkan ya dah. Jadi solusinya bagaimana hukum gading yang dijadikan pipa rokok. Bagi yang memang dia dari tulang gajah ataupun gading gajah, jikalau tidak dilapisi dengan sesuatu, pakai akrilik
Akrilik itu kayak melamin ya, bun, melamin. Kalau pakai dilapisin dengan melamin tidak masalah, nyentuh mulut tidak najis karena kita nyentuh melaminnya bukan gading gajahnya. Tapi kalau full gading gajah kena ke mulut kita basah, mulut kita jadi najis karena kita bersentuhan dengan najis. Apa najisnya tadi? Gading gajah. Gading gajah ini kalau dibawa sholat tidak sah sholat kita karena kita membawa najis. Walhasil ada khilafiyah di sini, ada pendapat yang mengatakan gajah itu halal dimakan, tidak najis. Kecuali kalau dia jadi bangkai, sama kayak sapi lah hukumnya. Kalau sapi jadi bangkai, ya benar. Baik, sama seperti misik dari darah kijang. Jadi misik itu bun, dia dari darah kijang bun. Dari darah kijang. Kijang itu dia nanti kalau sudah ada benjolan di badannya itu, dia akan garuk-garuk di batang sampai lepas benjolannya itu. Nah, benjolan ini ada darahnya itu wangi, misik. Jadi misik itu dari darah kijang. Kalau yang asli ya bun ya. Kalau di pasar-pasar misiknya bening, bukan misik itu. Parfum. Sama kayak seperti muntah paus. Muntah paus. Itu alami. Ya. Maka tidak masalah, itu suci. Tidak. Kamu sampai paus muntah. Ya. Kalau tidak dimakan sama pausnya. Berarti kalau misik itu tergantung kijangnya semasa hidupnya tidak lepas dari kijang. Berhubung kijang yang hewan yang halal dimakan, maka suci lah pula darahnya tadi. Pengecualian darah kijang ini yang jadikan misik ini pengecualian. Tapi kalau kijangnya mati lalu diambil benjolannya tadi, maka ini najis. Kenapa? Berasal dari kijang yang menjadi bangkai. Ya bun. Kijang itu matinya gara-gara ketabrak gitu, atau gara-gara terjerat dengan jeratan. Jadi mati kijangnya berhari-hari di situ. Nah kebetulan kijang tadi nyimpan benjolan tadi, sama orang diambil benjolannya. Nah jadi najis benjolan tadi. Kenapa? Karena kijangnya bangkai. Kalau kijangnya hidup atau kijangnya disembelih, maka benjolan tadi yang ada darah misiknya jadi minyak parfum misik, maka boleh dikonsumsi. Mahal parfum kita? Mahal. Di mana adanya? Wah itu saya kurang tahu juga pun di mana. Shopee ada lagi? Kalau Shopee mudah-mudahan ada kita cari. Oke saya bantu check out. Iya, tidak tahu asli apa tidak. Kalau pakai pewarna makanan, nah itu bukan misik. Apalagi misik bening misiknya, nah bukan darah kijang ini. Itu misik-misikan, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai kita pada bagian hukum bagian hewan yang terlepas ketika hewannya masih hidup. Nanti insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya insya Allah, panjang umur sehat badan, tentang darah, susu hewan, mani hewan, telur hewan, keputihan dan lain sebagainya. Baik. Boleh Bunda bertanya, ada waktu 10 menit ya Bunda untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan Bun? Jeruan hewan. Baik. Bagaimana jeruan hewan? Seperti kambing, ayam ya Bun. Jeruan sapi juga ada Bun. Jeruan sapi, kerbau gitu. Apa? Ular. Ya, najis Bun. Najis. Tidak boleh karena ular memang haram dimakan. Jadi hukum berobat dengan benda yang najis, dengan sesuatu yang najis. Itu jikalau darurat sekali, maka hukumnya boleh. Darurat sekali ini sampai menghilangkan nyawa, ya, maka bolehlah. Tapi selagi masih bisa dengan sesuatu yang halal, diusahakan dengan sesuatu yang halal. Baik, misalnya
ada obat asma gitu kan, pel, minum pel. Jangan nak darah kalongnya, hati kalong misalnya, tidak perlu, ya tidak. Baik, begitu juga bagaimana hukum jeroan. Walhasil jeroan itu termasuklah dari hewan ya tadi, dari daging hewan, asalkan sudah bersih dari kotoran, seperti babat ya bun ya. Babat itu kan dia masih bercampur dengan kotoran itu. Ketika kotorannya sudah hilang, maka babat tadi boleh dikonsumsi. Begitu juga jeroan yang lainnya, ketika kotorannya sudah dibuang, darahnya sudah dibuang, maka boleh. Mau dijadiin sate usus ya bun ya, usus kari misalnya, nah boleh saja bun. Tadi heboh kasuri kijang. Oh, Yuk, aku ke Shopee. Masya Allah, kasuri kijang. Kasuri kijang. Aku favorit aku nih Tan. Oh, tidak najis bun, aman, aman. Memang enak. Iya, Kasuri kijang. itu tidak najis bun, karena walaupun dia kijang ya kan. Kasuri kijang. Oh, gimana dulu? Ini kalau dia lagi ado di Mahabat ado tapi langka kayak nyarinya. Di Shopee ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh. Oh, wah, baik. Apa bulu kucing tadi najis Ya. ya? Kita membersihkan dicuci atau bisa dilakukan? Oh, kalau bulunya itu kering ya bun ya, maka disedotnya pakai ini cukup, disapu cukup. Nah, kalau bulunya itu basah, berarti kita menghilangkan najis sedang. Berarti cara menghilangkan najis sedang, kita buang bulunya, biasanya kita siram area yang terkena bulu tadi. Tapi jika kalau bulunya kering, pakai vakum bisa, disapu bisa, dikebas-kebas bisa, gitu kan. Jadi kita hati-hati dengan bulu kucing ya bun ya. Sekiranya nampak di kita, lebih bagus kita bersihkan. Adapun rasa was-was, waduh, ini tidur sini ada bulu kucing apa tidak? Walhasil selagi tidak nampak ada bulu kucing, tidurlah di situ bun, tidak apa-apa bun. Selagi tidak nampak ada bulu kucing, duduk. Tapi kalau nampak bulu kucing, bersihkan yang nampak, ya bun. Nah gitu. Dari sejadah kah, dari baju kah, dari mantel, dari sofa, dari kasur. Kalau masih ada bulu kucingnya nampak di mata kita, kita bersihkan. Tapi kalau yang tidak nampak, kita jadi was-was, nah maka hilangkan was-was tadi, baringlah di kasur tadi, duduklah di sofa tadi. Baik, begitu. Udah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, nampaknya cukup ya. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk sementara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hapuskan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah.